Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, melanjutkan materi yang kemarin masih tentang akidah Islam. Nah, akidah Islam itu sendiri mempunyai 3 unsur pokok, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Dan ketiga unsur pokok ini adalah merupakan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang harus dimiliki oleh setiap orang yang beragama Islam. Iman menurut bahasa, amana yu'minu imanan yang artinya percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah, iman itu adalah al-imanu wa tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan. Jadi jika orang mengaku beriman, itu dalam dirinya harus mencakup 3 hal ini. Tidak boleh salah satu, tapi juga memang dalam hati itu membenarkan, kemudian dibuktikan dengan ucapan dalam lisan, yang ketiga dilaksanakan dengan anggota perbuatan. Iman terdiri atas 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan mengenal, artinya seseorang baru mengenal sesuatu yang diimani atau dipercayai atau diyakini. Masih tingkatan mengenal. Yang kedua, tingkatan kesadaran. Iman seseorang sudah lebih tinggi karena di sini orang itu mengimani dengan disadari dan dengan alasan tertentu atau dasar-dasar tertentu. Yang ketiga, tingkatan iman tertinggi yaitu hakul yakin. Seseorang mengimani sesuatu tidak hanya mengetahui, tapi diikuti dengan ketaatan dan berserah diri kepada Allah. Ini adalah merupakan tingkatan iman tertinggi seseorang. Dan tingkatan iman seseorang itu yang mengetahui hanyalah diri sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu Islam. Unsur pokok yang kedua yaitu Islam secara bahasa, artinya tunduk, patuh, menyerah, dan selamat. Sedangkan menurut istilah, Islam adalah agama yang mengajarkan agar manusia tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Kabarkanlah kepadaku tentang Islam." Rasulullah menjawab, "Kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, serta haji ke Baitullah bagi yang mampu." Dari hadis tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa ada 5 hal yang mencakup dalam Islam. Yang pertama yaitu bersyahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, dan yang kelima adalah haji bagi yang mampu. Kelima hal tersebut terangkum yang disebut dengan sebutan rukun Islam, dan sebagai seorang muslim kita wajib melakukan 5 hal tersebut karena hal itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang beragama Islam. Bagi yang meninggalkan 5 hal ini maka mendapatkan dosa karena ini merupakan rukun, sesuatu hal yang wajib dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu unsur pokok dalam akidah Islam itu adalah ihsan. Ihsan secara bahasa artinya baik, berbakti, atau mengabdikan diri. Sedangkan menurut istilah, ihsan adalah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Berbakti kepada Allah itu yakni berbuat baik, sesuatu yang bermanfaat baik bagi diri sendiri, sesama manusia maupun makhluk lain. Semua perbuatan itu dilakukan semata-mata karena Allah, seolah-olah orang yang melakukan perbuatan itu sedang berhadapan dengan Allah. Jadi orang yang sudah mempunyai tertanam ihsan di dalam dirinya itu orang yang berbuat baik kepada siapapun, kepada manusia, kepada lingkungan sekitar, dan dalam dirinya itu niatnya hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dia seolah-olah itu Allah itu selalu di sisinya. Kalaupun dia tidak melihat Allah, tapi dia percaya bahwa Allah itu selalu melihatnya. Itulah yang dirasakan oleh orang yang dalam hatinya sudah tertanam ihsan ini. Ihsan sendiri ada 4, yaitu
ihsan terhadap Allah, ihsan terhadap diri sendiri, ihsan terhadap sesama manusia, ihsan terhadap makhluk lain atau alam lingkungan. Jadi ihsan atau berbuat baik itu mencakup 4 macam ini yang harus kita lakukan. Jadi tidak hanya salah satu di antaranya, tapi 4 hal ini harus kita lakukan dan niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan iman, Islam, dan ihsan. Ketiga unsur pokok dalam akidah Islam ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, karena jika kita mengaku seorang yang berakidah Islam, maka sudah harus ada 3 unsur pokok ini dalam dirinya yang tertanam juga dalam hatinya. Iman menekankan pada akidah atau keyakinan, sedangkan Islam lebih menekankan amal lahir, tindakan yang nyata sebagai bukti keimanan. Sedangkan ihsan adalah perwujudan dari iman dan Islam seseorang. Kesimpulannya, hubungan ketiganya adalah iman sebagai bentuk keyakinan yang ada dalam hati, Islam sebagai bentuk ibadah atau perbuatan yang dilakukan, dan ihsan sebagai bentuk perbuatan baik kepada Allah maupun kepada sesama yang diniati hanya untuk mencari ridho Allah. Nah, orang yang beragama Islam itu sendiri disebut dengan sebutan muslim, sedangkan orang yang beriman sebutannya adalah mukmin, dan orang yang berbuat ihsan disebut dengan muhsin. Nah, orang Islam harus mempunyai 3 tingkatan, 3 unsur pokok ini dalam dirinya. Jika tidak ada 3 unsur pokok ini dalam dirinya, maka disebut kafir. Nah, saya tekankan lagi hubungan iman, Islam, dan ihsan. Iman itu menekankan pada keyakinan dalam hati, sedangkan Islam itu sikap untuk berbuat atau beramal, dan ihsan adalah pernyataan dalam bentuk tindakan nyata atau sebagai ukuran tebal tipisnya iman dan Islam. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan tersebut, berdiskusilah dengan kelompok 4-5 orang secara daring. Diskusikan melalui WA group dengan saling menghargai pendapat teman. Jadi nanti kalian buat grup kelompok kecil, nanti grup kelompoknya akan saya bagikan melalui WA group. Nah, setelah itu ada salah satu anggota kelompok yang menulis jawabannya, menulis permasalahannya dan juga hasil diskusinya dalam buku tulis, foto hasil diskusi kalian dan kirim ke dalam grup biar bisa saya koreksi secara biar bisa saya koreksi ya. Nanti jika memang ada yang belum paham, bisa ditanyakan melalui WA group. Jika sudah diskusi selesai, bisa dibubarkan grup WA-nya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.